Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa dengan Ustadz Mahyani pada pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Kita masuk pada bab Anwa'ul Amsali fil Qur'ani. Jenis-jenis perumpamaan di dalam Al-Quran. Bagian pertama. Al-amsalu fil Qur'ani salah satu anwa'in. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran salah satu anwa'. Ada 3 jenis. Yang pertama, al-amsalul musarrahatu, perumpamaan yang jelas. Yang kedua, al-amsalul kaminatu, perumpamaan yang terpendam. Yang ketiga, al-amsalul mursalatu, perumpamaan yang bebas. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mengkaji jenis yang pertama, an-naw'ul awwalu, yaitu al-amsalul musarrahatu, perumpamaan yang jelas. Wahia, yaitu ma sarraha fiha, perumpamaan yang secara jelas di dalamnya bilafzil masali, menyebut kata masal. Au ma yadullu, atau suatu perumpamaan yang menunjukkan alat tasbih, yang menunjukkan tasbih. Apa itu tasbih? Pengertian tasbih adalah istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau keterikatan makna antara dua perkara, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Contohnya adalah ilmu bagaikan cahaya, dalam kurung yang memberi petunjuk. Ilmu itu adalah subjek, yaitu musyabbah. Adapun cahaya adalah pembandingnya, yaitu musyabbah bih. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan yang jelas al-amsalul musarrahah. Perumpamaan yang jelas contohnya ialah Zakarallahul masalaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut 2 perumpamaan. Yang pertama, al-ma'iyyu, yaitu perumpamaan air, wan nariyyu, dan api. Fi surati Ra'di, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du, lil haqqi wal batil. 2 perumpamaan tadi, yaitu perumpamaan air dan api, itu untuk mengumpamakan kebenaran dan kebatilan. Yang mana Allah sampaikan dalam di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Anzala minas sama'i ma'ah. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha,
maka mengalirlah ia, yaitu air hujan itu mengalir di lembah-lembah biqadariha, menurut ukurannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya. Fahtamalas sailu, maka arus itu membawa zabadan. Maka arus itu membawa buih rabian yang mengambang, yaitu mengapung di atas air yang mengandung kotoran dan lain sebagainya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Dan dari apa-apa, yaitu logam, yuqiduna, yang mereka lebur, finnari, di dalam api. Ibtigha'a khilyatin aw mata'in, untuk membuat perhiasan, aw mata'in, atau alat-alat. Zabadum misluh, ada pula buihnya seperti buih arus itu, yaitu ada kotorannya. Kemudian kotoran itu dibuang oleh orang yang mencetaknya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batila. Kadzalik, demikian itulah, yadribullahu, Allah membuat perumpamaan, al-haqqa wal batil, tentang yang benar dan yang batil. Fa'ammaz zabadu, adapun buih, fayadhabu jufa'an, maka akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Wa amma ma yanfa'un nas, wa amma ma yanfa'un nas, tetapi yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ardi, maka akan tetap ada di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Kadzalik, demikianlah, yadribullahul amsal, demikianlah Allah membuat perumpamaan. Surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berusaha membahas atau berusaha mencari makna dari ayat di atas. Sabbahal wahya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerupakan wahyu, alladzi anzalahu minas sama', yang dia turunkan dari langit. Jadi Allah telah menyerupakan wahyu yang dia turunkan dari langit, li hayatil qulubi, untuk kehidupan hati-hati, atau untuk menghidupkan hati-hati. Bil ma'il ladzi anzalahu, seperti air, yaitu air hujan yang dia turunkannya, li hayatil ardi, untuk kehidupan tanah di bumi, atau untuk menghidupkan tanah di bumi. Bin nabati, dengan menumbuhkan tanaman. Wasabbahal quluba bil awdiyati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menyerupakan hati-hati dengan lembah. Bil audiyah dengan lembah-lembah. Maksudnya adalah hati-hati manusia. Allah serupakan dengan lembah. Wasailu idza jara, dan saat aliran air mengalir fil audiyati, di lembah-lembah, ihtamala zabada, maka aliran air itu membawa buih, wa ghusaan, dan sampah atau kotoran. Fakadzalikal huda wal ilm. Fakadzalikal huda wal ilm. Demikian juga halnya petunjuk dan ilmu. Idza sara fil qulubi, manakala mengalir ke dalam hati-hati manusia, athara ma fiha minas syahawat. Athara ma fiha minas syahawat, pasti mampu menggerakkan apa-apa yang ada di hati itu, minas syahawat, berupa syahwat-syahwat. Liyudhiba biha, sehingga petunjuk serta ilmu tersebut mampu mengusir mereka, yaitu mengusir syahwat-syahwat itu. Wahadza huwal masalul ma'iyyu, dan inilah perumpamaan air, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'a, yaitu Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Hakadha, seperti inilah, yadribullahul haqqa wal batila. Yadribullahul haqqa wal batila. Seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan al-haqqa, kebenaran, wal batila, dan kebatilan. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih pembahasan ayat di atas. Wa dzakaral masalun nariyyu fi qaulihi ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, mohon maaf, wa dzakaral masalan nariyya. Wa dzakara, dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut al-masalan nariyya, perumpamaan api, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 17. Wa mimma yuqiduna 'alaihi finnar, dan dari apa-apa, yaitu logam yang mereka lebur dalam api. Fal ma'adinu min zahabin, maka barang-barang tambang seperti zahab, emas, au fiddah, atau perak, au nuhasin, atau tembaga, au hadidin, atau besi, inda sabkiha, di saat penempaannya itu, tuhrijun naru, lalu api akan mengeluarkan, ma fiha, apa-apa yang terdapat di dalamnya, yaitu di dalam barang-barang tambang tersebut,
minal khubuthi berupa karat atau kotoran. Wa tufassiluhu, dan api tersebut juga akan melepaskan atau memisahkan kotoran atau karat itu anil jauhari alladhi yantafi'u bihi. Anil jauhari, dari elemen yang bermanfaat. Dan api tersebut juga akan melepaskan atau memisahkan kotoran atau karat itu dari elemen yang bermanfaat. Fayadhabu, maka karat atau kotoran itu yadhabu, pergi, lenyap atau menghilang. Jafaan, dalam keadaan tidak berharga alias tidak bernilai. Fakadzalika syahawatu, maka seperti itulah segala syahwat yatrahuha qalbul mu'min, yang hati seorang mukmin telah melenyapkannya, wa yajfuha, serta menghilangkannya, alias serta menjadikannya tidak berharga atau tidak bernilai. Kama yatrahus sailu, seperti aliran air, wan naru, dan api yang melenyapkan. Kama yatrahus sailu wan nar, seperti asailu wan nar, seperti asailu wan nar, seperti aliran air dan api, yatrahu, yang melenyapkan, dzalika zabada, yaitu melenyapkan buih tersebut, wa hadzal khubutha, dan melenyapkan kotoran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Allahu a'lamu bissawab. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.